marilah kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dalam acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kita buka acara kompel pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut dapat memperlancar acara kita pada siang hari. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Pengawas kepada Ibu Siti Juwariah MPD. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama dalam suasana bahagia dan semangat. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi akhir kita teman-teman semuanya. Terima kasih atas hadirnya maupun atau sebagai bentuk gerakan dalam efisiensi ibadah ya secara nasional. Efisiensi anggaran ini tentunya berdampak pada semua lini dan khususnya juga berdampak pada dunia pendidikan. Kita sebagai perubahan yang dinamis di dunia pendidikan ini tentunya dengan adanya efisiensi tidak membuat kita berhenti untuk mengembangkan potensi dari kepala sekolah maupun guru. Tetapi dengan adanya efisiensi perlu adanya kompetensinya tetap dikembangkan karena sesuai dengan Permendikbud nomor 14 tahun 2005 tentang undang-undang guru dan dosen bahwa guru itu mempunyai 4 kompetensi. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik yang kita dapatkan melalui seminar, workshop, IHT, diskusi dan lain sebagainya. Nah, kita sudah punya yang namanya OMBEL atau komunitas belajar. Untuk memaksimalkan komunitas belajar ini, maka dari Bapak Kapit, alangkah baiknya ketika OMBEL itu ada wadah yang resmi yang bisa dilihat oleh satuan pendidikan yang lain, yaitu dengan adanya implementasi model pelatihan kapas bulan yang dilaksanakan pada komunitas belajar masing-masing sekolah. Alhamdulillah sudah disambut baik oleh IKADA dan dalam hari ini OMBEL-nya itu bergabung dengan kelompok pemain yaitu PAUD Aisyah Purworejo. Monggo. Semoga di situ tertera OMBEL juara memang benar-benar dari PAUD Aisyah secara keseluruhan TK dan KB ini menjadi bukan hanya embrio waktu itu ya, tetapi sudah harus sering untuk bisa berbagi praktek baik kepada satuan pendidikan lainnya agar bisa melaksanakan kapas bulan ini pada setiap satuan. Jadi kita adalah proses pengumpulan informasi. Jadi tidak hanya ketika kita menilai, ketika kita akan membuat narasi rapot, kita membayangkan satu-satu. LCA seperti ini. Nah, ilmu kebatinan, ilmu membayangkan. Nah, nanti ada next selanjutnya. Nah,
Jadi penilaian di PAUD itu mengacu pada tujuan pembelajaran, bukan pada kegiatan pembelajaran. Ingat ya, dari tujuan pembelajaran. Ketika kita sudah punya kurikulum operasional satuan pendidikan TK ABA Purworejo, di situ sudah ada visi, misi, dan tujuan pembelajarannya. Nah, kita mengacunya di situ. Tujuan pembelajaran pada penilaian sesungguhnya sesuai dengan yang tertera pada perencanaan pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran pada kurikulum. Ketika kita menyusun modul ajar, ketika kita menyusun rencana pembelajaran mingguan, harian, atau bulanan, kita pasti akan yang pertama menentukan tujuan pembelajaran. Di kelompok A, paling tidak punya standarnya, standar indikator pencapaian tujuan pembelajaran itu apa. Kita mengacunya di mana? Kita mengacunya pada penilaian akhir yang ada di rapor. Kita melihat rapor kita, rapor TKS yang seperti apa. Nah, di situ ada indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang harus dicapai anak pada kelompok A. Misalnya hafalan hadis itu A-nya, kita kan tahu sudah standarnya TKA harus hafal sekian surat, harus hafal sekian hadis. Terkait juga dengan bidang pengembangannya. Bidang pengembangan yang ada di TK PAUD apa saja? Coba sebutkan. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Yang ketiga, dasar-dasar literasi dan STEM. STEM itu apa? Sains, teknologi, engineering, matematik, dan art. Jadi ada 3 dan 1 kita punya baik dan kakak. Jadi kalau di umum kan ada 4, bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan 4. Kalau di Aisyah karena rapornya sudah muncul 3 kategori tersebut, maka kita ngambilnya 3. Jadi untuk penilaian kegiatan anak di kelas pun kita ambil 3 kategori tersebut. Awal perkembangan, berkembang atau akhir, kemudian yang ketiganya cakap. Next, agama dan budi pekerti. Kemudian yang keduanya jati diri. Nanti teman-teman semuanya mungkin akan sedikit bingung antara nilai agama dan budi pekerti serta jati diri. Ya, kalau dulu jati diri itu fisik motorik kasar, sosial emosional, masuk di jati diri. Nah, sekarang sudah dijadikan satu di sini. Jadi fisik motorik kasar adalah yang menggerakkan anggota tubuh. Jadi maksudnya di kegiatan di jati diri di sini. Bagaimana anak senamnya, bagaimana dia melompat, jalan ke belakang, tentang menangkap bola, itu maksudnya di sini, ya. Jangan salah nanti masuk di literasi semua. Nah, jadi kemudian untuk yang kurikulum terbaru itu yang berubah sedikit adalah bahasa. Bahasa itu nanti akan terpisah sendiri, tidak di dasar-dasar literasi dan STEM. Tapi untuk di PAUD itu perkembangannya tidak signifikan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan komunitas belajar di PAUD Aisyah Purworejo pada pemanfaatan implementasi pelatihan model 14 sangat bermanfaat untuk peningkatan kompetensi guru dan juga untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Komunitas belajar Aisyah Purworejo juara is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sapna. Saya adalah salah satu pendidik PAUD di TK ABA 03
Purworejo. Saya sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan Kombel yang diadakan oleh lembaga kami, terutama untuk saya yang notabene adalah guru baru di lembaga kami ini. Dengan adanya rombel ini, banyak wawasan yang sebelumnya belum kami ketahui menjadi lebih dini diketahui. Seperti kombel yang dilaksanakan pada hari ini tentang asesmen. Asesmen, pengertian dari asesmen, penjabaran dari asesmen oleh Ibu Kepala Sekolah sangat membantu kami para guru yang belum terlalu luas untuk pengetahuan tentang asesmen. Dengan adanya rombel tersebut sangat membantu sekali untuk kita sebagai guru dalam penilaian anak-anak di akhir semester ini. Semoga kedepannya kegiatan rombel PK Abang 03 selalu terjalin, selalu dilaksanakan. Semoga dengan kegiatan kombel ini dapat menaikkan mutu kualitas guru pendidik PK Abang 03 Purworejo. Semoga PK Abang 03 Purworejo semakin sukses jaya. Saya merasa bangga dan bahagia Ananda Akbar bisa lebih aktif, kreatif, pintar, cekatan. Semua pembelajaran yang diberikan di sekolahan itu bisa diterapkan di rumah. Nah, pokoknya PK Abang 03 Purworejo is the best. Mantap!